Halo, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya akan memperkenalkan kepada kalian semua tentang filsafat yoga cara. Filsafat yoga cara adalah salah satu filsafat yang ada dalam agama Buddhisme. Buddhisme adalah orang yang mengikuti agama Buddha. Lalu bagaimana terbentuknya filsafat yoga cara ini, atau bagaimana sejarah terbentuknya dari adanya filsafat yoga cara ini? Mari kita lihat berikut ini. Sebelumnya kita akan melihat bahwa dalam agama Buddha terbagi menjadi dua tradisi praktik besar. Pertama ialah tradisi praktek Theravada dan kedua tradisi praktek Mahayana. Kedua tradisi besar ini terpecah pada atau sekitar tahun 300 sampai 500 tahun sesudah kematian Buddha. Lalu, apa sih faktor penyebabnya? Sampai sekarang tidak ada yang tahu secara pasti, tetapi para ahli mencoba berpendapat bahwa mereka menemukan ini terjadi karena proses yang terjadi secara perlahan pada salah satu masa antara tahun 200 sebelum Masehi dan sampai 100 Masehi. Lalu, apa sih perbedaan dari Theravada dengan Mahayana? Perbedaannya dapat kita ketahui lewat 7 pertanyaan penting, yaitu siapa itu Buddha? Mana ajaran-ajaran esensialnya? Siapa anggota komunitas Buddhis? Cita-cita apa yang harus dicapai seorang? Jalan apa yang harus ditempuh? Apa yang dipercayai seorang? Apa itu kodrat realitas? Selanjutnya, tetapi kedua tradisi ini sebenarnya menambahkan praktik-praktik dan ajaran saja yang beri satu penekanan tentang bagaimana cara menjadi seorang Buddha. Maka pada dasarnya mereka kedua kelompok yang tetap damai dan tidak ada konflik. Lalu, Buddha juga terbagi menjadi 3 tradisi filosofis. Tradisi filosofis yang pertama ialah filsafat Sarvastivada. Yang kedua adalah filsafat Madhyamika. Dan yang ketiga yang kita bahas pada kesempatan kali ini ialah filsafat yoga cara. Tetapi bagaimana munculnya filsafat ini? Munculnya tradisi filosofis sebagai tanggapan atas ajaran-ajaran dasar Buddha, yakni dukkha, ketiadaan self, keadaan tetap, dan nirvana atau pencerahan. Lalu siapa tokoh aliran yoga cara ini? Pendiri dari tokoh yoga cara ini ialah Asanga dan Vasubandhu. Siapakah kedua orang ini? Kedua orang ini adalah dua bersaudara yang ada dari abad keempat Masehi. Kita lihat Asanga terkenal karena dia membuat karya monumentalnya Stage of Yoga Practice yang dipandang oleh orang lain sebagai karya Maitreyanatha yang adalah gurunya atau dipandang sebagai menciplak. Lalu Vasubandhu adalah seorang pemikir besar Satrandika dan seorang ahli dalam Abhidharma yang beralih dari Sarvastivada dan masuk ke dalam yoga cara berkat bantuan saudaranya sekitar abad keempat Masehi. Lalu apa sih ajaran yoga cara? Beberapa ajaran yoga cara yang bisa kita ketahui ialah kita dapat mengadopsi satu perspektif di balik pengalaman aktual kita dengan menekankan bahwa apa saja yang dialami hanya diketahui sejauh ia mempengaruhi kesadaran dengan cara tertentu dan tingkat tertentu. Lalu juga ada 6 jenjang kesadaran yang keluar dari benih kesadaran. Selanjutnya, lebih memusatkan perhatian pada kodrat dan fungsi kesadaran dalam proses untuk mencapai pengetahuan yang bersifat konseptual. Lalu, Asanga membantah bahwa kekosongan adalah satu ajaran nihilistis, tetapi ia menegaskan bahwa ajaran itu memberi satu dasar untuk praktik Buddhis dengan membedakan 3 kodrat segala sesuatu. Kodrat pertama ialah terdapat apa yang pikiran tuangkan pada hal-hal tertentu ketika pikiran mencoba mengenai hal-hal itu. Kedua, kodrat segala sesuatu sebagai yang bergantung satu sama lain dengan yang bergantung pada pikiran. Yang kodrat ketiga ialah kesempurnaan mutlak segala hal, merupakan eksistensi segala hal yang sungguh-sungguh saling bergantung dan dilihat dengan mata kebijaksanaan ketika pemahaman dalam meditasi pada waktu praktik yoga. Lalu kita akan melihat bagaimana perkembangan filsafat yoga cara ini dari sejarahnya. Perkembangan awal terjadi
di India, lalu berkembang ke Cina dan Tibet. Lalu sampai sekarang ini yoga cara mendunia, termasuk Indonesia sendiri. Itu bukti bahwa yoga cara ini diterima oleh dunia. Sekian dari video saya dan terima kasih.